Guys, dikabarkan 9 projek mega yang direncanakan Presiden Jokowi rampung menjelang penghujung 2021 hingga 2022 guys. Ini perkara bukan biasa-biasa guys. Bagaimana ceritanya? Jom kita tonton sama-sama video ini. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Munir dalam HM Studio. Hello guys, jumpa lagi dengan saya Munir di video reaksi kita kali ini. Terima kasih kepada anda yang sudi klik dan menonton video ini. Tak lupa juga kepada anda yang telah pun subscribe channel HM Studio. Dengan sokongan dan dukungan anda daripada awal hingga sekarang, Alhamdulillah guys, memang terbaik guys. Saya doakan anda dimurahkan rezeki, sihat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik guys, di video reaksi kita kali ini saya nak react lagi satu video ya guys. Dan judulnya kali ini, Jokowi berani habiskan anggaran triliunan 9 projek besar Indonesia yang rampung di tahun 2021 hingga 2022. Wow, mantap. Dan video ini dari channel Update Pro guys. Nanti jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen, share channel Update Pro ni ya. Kalau kita lihat view video ini mendapat 306k view. Mantap jiwa guys. Memang padu. Baik guys, tanpa kita berlama-lama lagi, kita react sama-sama dan tonton sama-sama video ini dengan kiraan 3, 2 dan 1. Kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing, menjadi competitiveness bagi. Welcome to Update Pro. Nanti jangan lupa subscribe, like, komen, share Update Pro guys. Pembangunan infrastruktur masih menjadi andalan kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Wow. Berbagai pembangunan proyek besar terus digenjot Pak Jokowi. Beberapa proyek besar diantaranya ditargetkan akan rampung pada tahun 2021-2022. Akan rampung pada 2021 hingga 2022 guys. Mantap. Anda penasaran? Berikut ini adalah 9 proyek besar Indonesia. Ini sirkuit Mandalika yang akan guys. rampung di tahun 2021-2022. Jakarta International Stadium. Wow. Jakarta International. Guys. Cantik design dia guys. Saya belum buat reaction lagi ya tentang Jakarta International Stadium ni. Ui, padu. Besar guys. Mantap jiwa. National Stadium atau GIS adalah stadion sepak bola dengan atap terbuka atau retractable roof yang sedang dibangun di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Proyek pembangunan ini dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro dengan kontraktor pelaksana utama WG Jakon PP KSO. Stadion yang diproyeksikan mampu menampung sekitar 82.000 penonton dan bertipe stadion sepak bola modern ini dianggarkan akan menghabiskan dana 5 triliun rupiah. 5 triliun guys. Stadion yang nantinya akan menjadi kandang Persija Jakarta ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah dan ramah bagi para penyandang disabilitas. Nah, untuk penggunaannya sendiri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa JIS ditargetkan akan dibuka Desember 2021. Duh, Mimin jadi nggak Desember sabar nih guys. bulan Desember. Tak lama dah. Saya pun tak react lagi ya tentang stadium ni. InsyaAllah selepas ini bakal guys. Mandalika Circuit. Saya react nanti. Mandalika Circuit adalah sirkuit balap internasional yang terletak di kawasan ekonomi khusus Wah, Mandalika. Mandalika ni memang indah guys. Dia mepet tepi pantai guys. Dan sekarang ni sedang berlangsung acara ASEAN Talent Cup di sirkuit Mandalika. Memang padu guys. Di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ini digadang-gadang akan menjadi tuan rumah dalam ajang balap MotoGP Ajang balap moto 2022. Memiliki kapasitas penonton 195.700 orang, sirkuit ini dirancang dengan panjang lintasan 4,32 km dan 17 tikungan. 17 likungan ya. Ditargetkan akan rampung akhir September 2021. Sirkuit ini menelan dana sekitar 1 triliun rupiah. 1 triliun guys. Uniknya, lintasan ini dibangun dalam kawasan The Mandalika yang merupakan destinasi pariwisata kelas dunia. Sirkuit ini dibuat terbuka dan menyajikan pemandangan bukit dan pantai. Kebayang nggak sih view-nya? Pasti keren parah ya. deh. Pasti guys.
Jakarta-Bandung High Speed Railway. Jakarta-Bandung High Speed Railway adalah proyek kereta cepat pertama di Indonesia yang telah diinisiasi sejak tahun 2015. Proyek ini dikerjakan oleh PT Konsorsium Kereta Cepat Indonesia China. Oh. Dengan adanya kereta cepat dengan kecepatan 350 km per jam ini, kereta ini akan memangkas waktu perjalanan menjadi 40 menit dengan lintasan sepanjang 142,3 km. Pastinya jauh lebih cepat kan ketimbang naik kereta api reguler. Ya, betul. Nah, anggaran proyek yang ditargetkan akan rampung akhir tahun 2022 ini dikabarkan menembus angka 113 triliun rupiah dari biaya awal sekitar 86,5 triliun rupiah. Waduh, dananya membengkak jauh ya guys. Jadi wajar kan Ibu Menteri Keuangan ada kerjaan baru nih. Mantap. Kalau kita lihat banyak projek-projek yang dibangunkan di era Bapak Presiden Jokowi ni. Dia banyak membuat perbaharuan di Indonesia. Drone atau pesawat udara nirawak punah jenis medium altitude long endurance atau MEL yang diproduksi secara masif oleh PT Dirgantara Indonesia Persero. Drone ini memiliki panjang 8,30 meter, lebar sayap 16 meter, dan tinggi 1,02 meter. Nah, sebagai informasi nih, drone ini diklaim memiliki radius line of sight sejauh 250 km. Mampu terbang hingga 23.000 kaki dan selama 30 jam. Serta kecepatan maksimal 235 km per jam. Nah, untuk spesifikasi detailnya, kalian bisa lihat sendiri di layar ya. Drone made in Indonesia ini ditargetkan akan siap terbang dan menjaga wilayah NKRI pada akhir tahun 2021. Akhir tahun ni guys. Dan rencananya produksi massal akan segera dimulai pada tahun 2022. Widih, alutsista TNI ada personil baru nih. BPPT, Timau National Observatory. Timau National Observatory merupakan observatorium yang akan menjadi rumah untuk teropong terbesar se-Asia Tenggara dengan diameter 3,8 meter. Komplek observatorium dibangun seluas 40 hektar di kawasan hutan lindung Gunung Timau, Nusa Tenggara Timur pada ketinggian 1.300 mdpl. Tak jauh dari observatorium Timau, Lapan juga kabarnya bakal membangun pusat sains di desa Oilnasi Tilong sebagai pusat studi. Observatorium di Gunung Timau ini bakal menjadi Taman Nasional Langit Gelap pertama di Indonesia, sekaligus observatorium terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan observatorium dan pengadaan teropong terbesar di Asia Tenggara ini menghabiskan anggaran hingga 340 miliar rupiah dan ditargetkan akan selesai tahun ini. Ya, semoga pembangunannya tepat waktu ya, biar anggaran gak membengkak guys. Betul. Tamrin 9 Tower. Tamrin 9 Tower adalah sebuah kompleks pengembangan terpadu yang terletak di antara Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin, Jakarta. Gedung ini dimiliki dan dikembangkan PT Putra Gaya Wahana, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor properti. Berada di jantung kota Jakarta dan memiliki sejumlah fasilitas lengkap, membuat pembangunan mixed use Tamrin 9 Tower ini menelan investasi senilai 7 triliun rupiah. Dengan ketinggian 382,9 meter, Tamrin 9 Tower dinobatkan sebagai gedung pencakar langit tertinggi di Indonesia dan belahan bumi bagian selatan atau Southern Hemisphere. Keren kan? Rekor baru lagi nih. Greater Jakarta LRT 44,4 km. Proyek pembangunan yang dikerjakan oleh PT Adikarya ini diketahui akan LRT rampung pula pada ya guys. pertengahan 2022 mendatang. Proyek yang dibangun sejak tahun 2015 ini diketahui menelan biaya pembangunan mencapai 22,8 triliun rupiah atau sebesar 513,8 miliar rupiah per kilometer. Mengenai spesifikasinya, total panjang rute Jakarta Light Rail Transit atau LRT mencapai 44,4 km dengan 18 titik pemberhentian.
Untuk daya angkutnya sendiri, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa 1 KA LRT mampu mengangkut 740 penumpang dalam kondisi normal dan 1.308 penumpang pada jam sibuk. Wadidaw, banyak juga ya. Cisumdawu Tollway Project. Proyek pembangunan tol jalan Cisumdawu alias Cilenyi Sumedang dan Dawuan diketahui akan rampung pada Desember 2021. Berarti sebentar lagi dong ya. Nah, tol sepanjang 60,10 km ini dibangun untuk mendukung fungsi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Berada di antara perbukitan dan lembah, menjadikan pengendara yang melewati tol Cisumdawu akan disuguhi oleh pemandangan yang menakjubkan. Di atas jalan tol ini terdapat jalan atau overpass yang bersilangan menghubungkan antar pemukiman warga. Selain itu, tol ini juga dikelilingi oleh 3 gunung vulkanik, yakni Gunung Tampomas, Manglayang, dan Patuha. Kebayang gak sih view kerennya? Apalagi buat story di sosmed, pasti keren parah sih. Semoga tol ini rampungnya sesuai jadwal deh. Amin. Banyak guys projek yang dilaksanakan oleh Presiden Bapak Jokowi untuk pembangunan Indonesia. Jakarta Outer Ring Road 2. Pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road 2 merupakan salah satu upaya memperlancar arus lalu lintas di area Jabodetabek yang melewati 4 kabupaten kota, yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Tol ini dibangun sepanjang 110 km yang terbagi menjadi 7 ruas tol. Jalan tol Jortu sendiri terbagi dalam 7 ruas, antara lain Tol Bandara Soekarno-Hatta Kunciran, Kunciran Serpong, Serpong Cinere, Cinere Jagorawi, Depok Antasari, Cimanggis Cibitung, dan Cibitung Cilincing. Awalnya proyek ini dipatok selesai pada pertengahan 2020. Tapi kenyataannya baru beberapa ruas masih dalam proses konstruksi. Sehingga seluruh ruas jalan tol Jortu ditargetkan akan kembali rampung pada tahun 2022. Semoga kali ini targetnya nggak molor lagi ya. Thank you update lovers. Itu dah guys. Demikian apa yang dapat kita lihat dan tonton sama-sama tadi ya guys. Ternyata guys, Presiden Jokowi ni sanggup dan berani menghabiskan triliunan rupiah semata untuk melaksanakan projek-projek mega untuk pembangunan Indonesia. Dan dari pengamatan saya ya guys, dari apa yang saya perhatikan, Bapak Presiden Jokowi ni beliau banyak membuat pembaharuan di Indonesia. Dan kalau kita lihat, beliau banyak membuat pembangunan baru di Indonesia, bangunan-bangunan mencakar langit, dan juga beliau berjaya menarik investor-investor daripada luar untuk datang melabur di Indonesia. Bagi saya ini adalah satu kejayaan beliau dalam beliau memerintah dan sepanjang beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini perkara yang harus kita banggakan guys, dan perkara ini harus kita sokong dan kita dokong. Kerana apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini boleh menjadi contoh dan teladan kepada negara-negara serumpun yang lain yang ada di ASEAN ini guys. So guys, dari apa yang kita lihat tadi, antara projek-projek yang sedang dijalankan antaranya adalah sirkuit Mandalika, ada Jakarta International Stadium, ada drone, ada LRT, ada projek-projek sains. Jadi perkara-perkara ini akan membuat Indonesia lebih maju lagi ke hadapan nanti guys. So guys, walaupun projek ini menelan belanja yang besar, tetapi ini akan membawa manfaat yang banyak kepada Indonesia di masa hadapan. Dan kalau kita lihat sirkuit Mandalika ya guys, yang sedang hangat diperbahaskan, diperkatakan oleh netizen sama ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Yang sekarang ni sedang berlangsung ASEAN Talent Cup. Walaupun belum siap sepenuhnya, belum finishing lagi guys, tetapi kalau kita lihat potensi di sirkuit Mandalika ni memang besar guys. Selain ada wisata-wisata yang boleh menarik lagi pelancong-pelancong untuk datang ke Indonesia guys. Memang mantap guys. So guys, saya rasa setakat ini saja daripada saya. Jika ada salah dan silap daripada saya mohon ampun dan maaf. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Apa-apa pun kita ni ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.